palsu itu. Coba Mas, coba Mas. Aku ini kebetulan ada saya. Coba saya pengen ngeliat. Ngapunten. Maaf loh Gus ya. Maaf ini saya tetap ambil gambar. Coba Mas. Saya pengen tahu. Kapan negara kan nek Bapak ini coba. Untuk kebutuhannya karet kan, iya. Insya Allah saya kasih. Kemarin kurangnya berapa? 500.000, ya kan? Jadi mohon maaf setelah ini jenengan mungkin boleh istirahat dulu atau ngopi dulu atau ya gimana? Enggak apa-apa aja. Ini daun sir koyo. Sir itu sirullah, sir Gusti Allah, tertek Gusti Allah. Koyo itu suci. Mungkin nanti aman bawa daun ini terus sampai nanti diberikan jalan untuk menjadi orang kaya atau mulia. Monggo. Di kantornya ada punya. Ya, bawa aja. Menapa kopi? Bodong. Apa jadi duit Mas? Gue wah, ora lah. Coba teman lihat dulu celananya ada bangnya enggak? Di celana teman coba. Coba ada bangnya apa enggak? Ya. Kanan kiri ada enggak? Didelok sih kanan kiri ada enggak? Enggak ada. Itu mana nek duit apa enggak? Menawa ya kan sarono gitu. Makanya saya melakukan pengobatan itu dengan daun kulit. Ini Amit ya Joko Gondrong. Iya. Kita itu hanya melakukan pengobatan itu hanya mengikuti sirnya hati atau kerenteknya hati. Makanya hati itu harus dibersihkan untuk mendapatkan ilham. Nah, di dalam ilmu hikmah ketika kita mau hati kita bersih supaya hati kita itu mendapatkan ilham. Karena kalau yang bersih itu hanya bening bisa tahu sejatinya. Itu harus melalui dengan 4 hal. Salah satunya dengan cara zikir. Nah, zikir itu ada yang namanya zikir asma, ada yang namanya zikir sifat, ada yang namanya zikir dzat. Jadi ada yang namanya ta'abbud, itu masih zikir atau ibadah karena ingin surga dan takut neraka. Ada juga yang disebut dengan taqarrub karena masih ngarep. Ada juga yang tazali, itu benar-benar ingin mendekatkan Allah karena cinta seperti itu. Itu ada metodenya, ada kitabnya, ada amalannya seperti itu. Makanya saya kalau ada orang yang datang hati saya ingin beliau itu saya mandikan pakai daun kule ya pakai daun kule. Kalau saya pengobatannya ingin pakai tanah ya pakai tanah. Saya ingin pengobatannya dengan daun sirkoyo ya daun sirkoyo. Ada yang direbus, ada yang diminum, ada yang dimandikan, ada yang dibawa. Dan terserah hati saya. Karena saya bilang tadi saya itu seperti ini makanya ditanya hati saya. Jadi itu apa nggak bingung ngobatin orang banyak orang yang datang? Enggak. Kalau mereka datang itu kersane Gusti Allah kok. Ya aku ya wis Allah mampu wis karena kesan Gusti Allah. Saya cuma sekedar sebagai sarana sababiyah saja. Mungkin kemauan. Monggo sekarang dibawa dulu. Monggo kantong dulu aja. Kantong dulu. Wis ta. Mana saya kalau belum tak kayak dulu. Nanti tak kasih uang. Sekarang ini godong. Ini enggak apa-apa godong. Ngapunten itu daun apa itu? Itu daun apa? Sirkoyo. Daun apa niku Mas? Sirkoyo. Sir niku nggih kerentat, nggih lah. Sing maringi nama nggih Sunan Kalijogo niku. Pun didatangi dulu. Didatangi. Wah, wis sakit. Ya enggak lah, Bu. Kamu kalau mau Mas. Oh, ya. Enggak boleh pan pengobatan. Bon, niki monggo, matur. Mulai ini dia gimana deh? Jadi godongnya gini. Godongnya ini kunai gitu. Lo godongnya kan? Cipen no? Godongnya no? Lo.
Maaf. Itu uang asli apa uang palsu itu? Coba mas, Aku ini kebetulan ada saya. Coba saya pengen ngeliat. Ngapunten. Maaf loh Gus ya. Maaf, ini saya tetap ambil gambar. Coba mas. Saya pengen tahu. Kapan negara nek bapak ini? Coba. Mau pira mau? Sama tadi nggak bawa uang? Enggak. Terus maksudnya sama datang ke sini minta uang itu? Pertanyaan nggak wingi. Oh gitu. Janjinya kekurangannya. Dicek di bank tidak apa-apa gitu. Enggak sebentar. Saya juga bukan orang bodoh Gus tentang ini. Bahasa sampean sulap sing duwe godhong sing duwe ngono kae Mas. Kalau enggak dijoli duwe sampean wis ki gawanen. Jadi bukti nanti 400.000 sampean kasih dia itu sampean bawa. Uang palsu apa bukan gitu. Wis monggo. Oke. Ini asli ya? Asli Pak D. Sebentar Bu, kalau jenengan kan hanya melihat dari jauh. Wih, dari baunya. Sebentar. Jenengan kok baunya uang ini. Oke. Oke palsu kok, Mas. Nah, Mas, ini mumpung ada saya Ki Joko Gondrong ya di sini. Ini sampean bawa pulang dulu. Kalau menurut saya ini di sini asli, tapi kalau nanti berubah di rumah, sampean cepat ke sini lagi mumpung ada saya. Ya. Ini, monggo. Lagi begitu Pak. Ibu di Joko ini. Tak tunggu di rumah ya, Gus. Nggih, monggo. Oke, ini satu pembuktian juga ya. Ini satu pembuktian juga. Ya. Ya, monggo. Nggih, Hamid. Bukan pembuktian. Jadi saya katakan di sini ya, yang namanya penggandaan uang demi Allah demi Rasulullah itu menurut saya tidak ada. Betul. Nah, itu yang saya maksudkan. Tidak ada satu orang pun, entah gelarnya Gus, gelarnya Kiai, gelarnya Mbah, gelarnya Ki, gelarnya siapa aja yang bisa menggandakan uang. Menurut saya itu tidak ada. Kalau memang orang itu bisa menggandakan uang, dia tidak akan mungkin meminta uang kepada siapapun. Jadi perlu untuk dipahami, yang namanya ilmu hikmah itu terjadi hanya ketika dalam keadaan yang terdesak. Ketika terdesak baru itu nanti bisa terjadi. Jadi bukan untuk pembuktian, wah nanti daun jadi uang dan sebagainya, bukan. Ini tadi kalau bukan karena orangnya sakit, dia itu butuh uang, ya nggak saya begitukan. Oh, karena gitu. dia itu butuh uang, jadi dua keluarganya itu sakit, ya saya kasih uang aja seperti itu. Itu pun juga ya uang saya sendiri seperti itu. Saya nggak ngambil uang dari mana-mana. Jadi saya jangan sampai nanti diplesetkan begitu, atau nanti salah asumsi lagi mungkin pengganda uang. Demi Allah demi Rasulullah saya nggak bisa menggandakan uang seperti itu. Saya aja untuk bangun pondok ini ya bekerja, saya juga punya pekerjaan kok. Enggak, masalahnya kan ngeten Gus ya. Ini kalau saya di sini jelas ini ibarat kru, saya memang nggak bawa kru. Jangan kan ini ada bukti ya di sini. Di depan saya juga ada kamera. Nih saya cuma bawa satu kamera ini aja. Jadi kalau yang saya buktikan tadi itu memang saya melihat tadi itu adalah daun ya. Dan setelah dibawa oleh si mas-mas itu, kenapa di situ bisa jadi uang? Dan setelah saya cek, uangnya tadi adalah asli gitu. Jadi di sini bukan masalah, saya sendiri paling tidak percaya dengan adanya dukun atau oknum spiritual atau oknum dukun yang menggandakan uang. Gitu. Ini tadi saya membuktikan bahwa itu adalah uang asli. Ya. Jadi seperti itu, Gus. Jadi gini, Okay. Memang gini masalahnya. Saya memang bukan siapa-siapa. Subscriber saya hanya sekitar 1.600.000. Ketika itu ada orang yang menyerang saya, punya teman ya kan, punya teman subscribernya hampir 22 juta. Saya dibenturkan dengan orang yang mempunyai viewer, yang mempunyai subscriber puluhan juta tadi. Sehingga apa? Sehingga premingannya ya saya itu dukun begitu. Padahal saya memberantas dukun-dukun cabut tadi. Nah ini jangan dibahas di sini dulu, karena ini itu adalah salah satu hal yang pengen saya tanyakan ke jenengan nantinya.
Gitu loh. Makanya ini saya bahas, tapi biar nggak di framing lagi Gus Samsudin sekarang jadi dukun pengganda uang loh. Dari dulu sih lihat video-video saya, bahkan saya pernah datang sama pengacara saya. Di situ lihat ada warga sekitar, ada Pak RT, ada Pak RW. Silakan dilihat video saya. Waktu itu kalau nggak salah saya ke Tulungagung. Saya waktu itu ada seseorang yang bilang katanya bisa menggandakan uang sampai dia itu mau diceraikan sama suaminya merantau ke Malaysia, uangnya habis untuk digandakan itu, nggak taunya nggak bisa. Sampai akhirnya saya ribut di sana sama beliau itu, akhirnya uangnya dikembalikan. Itu ada videonya kok. Dan sampai sekarang pun orangnya ada, tapi sudah nggak buka praktek seperti itu. Nanti ke Joko Gondrong kalau mau silaturahmi ke sana silahkan, saya kasih tahu rumahnya, tapi saya nggak ikut. Gitu, tapi asli ada seperti itu. Nah, seperti ini kan jangan sampai salah paham gitu. Saya dari dulu sering mengatakan tidak ada yang namanya dukun pengganda uang. Namanya itu oknum. Kalau dukun pengganda uang di Jawa dicari di mana saja nggak ada. Kalau ada yang mengatakan itu dukun pengganda uang, yang mengatakan dukun pengganda uang itu pun salah. Karena itu oknum. Kayak dukun santet, nggak ada dukun santet. Itu namanya oknum seperti itu. Santet itu pun juga salah penafsiran sebenarnya. Bukan santet itu hanya menyakiti seseorang, itu pun juga salah sebenarnya. Tapi ini sebenarnya memframing seseorang untuk menjatuhkan, bahkan untuk merusak budaya itu sendiri kalau menurut saya. Iya. Jadi ngoten mawon nggih. Oke. Monggo dilanjut. Saya lanjutkan dan ingin saya sampaikan bahwa nggak ada yang namanya dukun pengganda uang. Itu alhamdulillah min dzalik, itu jelas penipuan menurut saya. Pengen mulia ya untuk beberapa orang. Assalamualaikum. Oke, monggo lanjutkan. Saya ada tamu saya. Oke. Yang jelas saya ucapkan terima kasih matur suwun Ki Joko Gondrong mau silaturahmi ke sini. Semoga kita tersambung silaturahmi. Seduluran selawas simulasi insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Rahayu.